Selamat datang di Meme Channel. Channel untuk berbagi informasi seputar materi sejarah. Untuk mendukung channel ini agar terus berkembang, jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Meme Channel kali ini akan menjelaskan tentang materi sumber sejarah. Di materi ini, kita akan mempelajari tentang pengertian sumber sejarah dan juga jenis sumber sejarah. Tahukah kalian, dari manakah para sejarawan mendapatkan informasi tentang peristiwa di masa lalu yang kita pelajari dalam peristiwa sejarah? Coba pikirkan jawabannya. Untuk mengetahui jawabannya, mari simak penjelasan berikut ini. Para sejarawan dalam merekonstruksi peristiwa di masa lalu sangat membutuhkan sumber sejarah. Nah, apakah itu sumber sejarah? Sumber sejarah adalah benda-benda yang dapat digunakan sejarawan dalam rangka meneliti peristiwa sejarah. Bagi sejarawan, sumber sejarah ini dianggap sebagai nyawa untuk merekonstruksi peristiwa sejarah. Karena sejarah itu ada akibat dari adanya rekonstruksi yang dilakukan oleh sejarawan terhadap sumber. Jadi, sumber sejarah ini banyak mengandung informasi dan juga fakta-fakta terkait dengan kehidupan di masa lalu. Sumber sejarah dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, sumber sejarah berdasarkan bentuknya, dan yang kedua, sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaiannya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, sumber sejarah dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, sumber tertulis. Nah, sumber tertulis ini kata kuncinya ada di kata tertulis. Jadi, sumber tertulis merupakan keterangan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Jadi, dia berbentuk tulisan. Berarti dia dapat dibaca. Contohnya itu adalah yang pertama ada laporan, surat, ada juga surat kabar, ada catatan harian, dan ada audiografi. Jadi, secara umum, kuncinya adalah mempelajari sumber tertulis, berarti sumber yang dapat dibaca. Kemudian, yang kedua ada sumber lisan. Sumber lisan itu merupakan informasi yang disampaikan secara lisan oleh saksi sejarah. Berarti lisan, berarti dia melalui pendengaran, berarti informasi yang didapat melalui pendengaran. Nah, metode untuk mendapatkan sumber lisan itu disebut dengan sejarah lisan atau oral history. Yang ketiga adalah sumber benda. Sumber benda adalah sumber yang dapat disentuh. Sumber benda menunjukkan perkembangan kebudayaan dari waktu ke waktu. Sumber benda dapat berupa bangunan, fosil, patung, dan juga artefak. Yang keempat adalah sumber visual. Sumber visual ini adalah sumber yang berupa gambar yang dapat dilihat. Itu dapat berupa foto, sketsa, ornamen, dan juga lukisan. Dan yang terakhir adalah sumber audiovisual. Sumber audiovisual adalah sumber yang berupa suara dan juga gambar. Contohnya, film dokumenter sejarah, berita mengenai peristiwa bersejarah, dan juga video dokumentasi. Jadi, sumber audiovisual ada gambarnya dan juga ada suaranya. Yang kedua, sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaiannya. Nah, berdasarkan penyampaiannya, sumber sejarah dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, sumber primer. Sumber primer adalah kesaksian langsung para pelaku peristiwa sejarah. Jadi, informasi yang didapat langsung dari pelaku yang langsung terlibat dalam peristiwa sejarah. Contoh nih, misalnya, Bung Karno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan juga yang lainnya. Jadi, kalau kita mendapat informasi langsung dari orang yang terlibat dalam peristiwa sejarah, itu disebut dengan sumber primer. Kemudian yang kedua,
ada namanya sumber sekunder, yang merupakan kesaksian dari seseorang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Jadi dia tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah, tapi dia mengetahui informasi tentang peristiwa sejarah tersebut. Kemudian, yang ketiga ada sumber tersier. Sumber tersier merupakan buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan laporan penelitian para ahli. Berbicara tentang sumber sejarah, itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya fakta sejarah. Fakta sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan sifatnya dan yang kedua berdasarkan bentuknya. Berdasarkan sifatnya, fakta sejarah dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada namanya fakta keras, yang merupakan fakta sejarah yang kebenarannya sudah diterima secara umum. Ini contohnya adalah peristiwa sejarah yang kita pelajari di sekolah. Kemudian yang kedua, fakta lunak, yang merupakan fakta sejarah yang kebenarannya masih terbuka untuk diperdebatkan. Itu contohnya adalah teori evolusi manusia dari Charles Darwin. Kemudian yang ketiga, ada namanya inferensi yang merupakan ide sebagai benang merah yang menjembatani antara fakta. Dan yang terakhir, yang keempat adalah opini, yaitu pendapat pribadi yang tidak didasarkan atas pendapat umum. Yang kedua, fakta sejarah berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, fakta sejarah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama sosiofak atau fakta sosial. Fakta sosial menggambarkan keadaan sosial, suasana zaman, dan sistem kemasyarakatan. Fakta sosial adalah fakta sosial yang berdimensi sosial, yakni kondisi yang mampu menggambarkan tentang keadaan sosial, suasana zaman, dan sistem kemasyarakatan. Misalnya, interaksi antar hubungan antar manusia, contohnya pakaian adat atau pakaian kebesaran raja. Jadi, fakta sosial berkenaan dengan kehidupan suatu masyarakat, kelompok masyarakat, atau suatu negara yang menumbuhkan hubungan sosial yang harmonis serta komunikasi yang terjaga baik. Misalnya, bangunan arsitektur Eropa di kota Indonesia. Ini menandakan bahwa di kota bersangkutan pernah ditempati oleh orang-orang asal Eropa yang membangun rumah yang berarsitektur dan tidak jauh beda dengan negara asalnya. Kemudian yang kedua, mentifak atau fakta mental. Fakta mental adalah kondisi yang dapat menggambarkan suasana pikiran, perasaan batin, kerohanian, dan sikap yang mendasari suatu karya cipta. Jadi, fakta mental bertalian dengan perilaku ataupun tindakan moral manusia yang mampu menentukan baik buruknya kehidupan manusia, masyarakat, dan negara. Misalnya, mental orang Aceh yang keras dan tak mudah menyerah, mengakibatkan pihak Belanda kewalahan dalam menghadapi perlawanannya. Yang ketiga, artefak atau artefak yang merupakan benda-benda peninggalan masa lampau. Artefak merupakan semua benda baik secara keseluruhan atau sebagian hasil garapan tangan manusia. Contohnya, candi, patung, dan perkakas. Demikian penyampaian materi dari Meme Channel kali ini terkait dengan materi sumber sejarah. Dari penyampaian materi kali ini, kita jadi mengetahui bahwa sumber sejarah adalah sumber yang sangat penting yang digunakan oleh para sejarawan dalam merekonstruksi peristiwa di masa lalu. Karena sumber sejarah mengandung informasi dan juga fakta-fakta di masa lalu. Sampai bertemu lagi di Meme Channel selanjutnya. Bye-bye.